Nah, saya memberi judul untuk sharing malam hari ini yaitu One Forever, satu untuk selamanya. Ketika kita menikah, ya, tidak ada kata sebetulnya untuk kita itu meninggalkan pasangan kita, ya, kecuali maut, ya. Oleh sebab itu saya beri judul malam hari ini, sharing kami adalah One Forever. Pastikan Bapak Ibu, ya, bahwa pasangan yang ada di sebelah Bapak Ibu hari ini adalah laki-laki atau perempuan yang Tuhan berikan ya selamanya, selama Bapak Ibu hidup di dunia ini. Nah, pernikahan adalah keputusan terbesar kedua dalam hidup kita. Edwin Niskul mengatakan bahwa kita dapat mencicipi kekekalan di dalam hidup ini. Setelah memutuskan untuk mengasihi Allah dan menempatkannya dalam urutan pertama, pernikahan merupakan keputusan terbesar kedua yang akan pernah kita buat. Jadi keputusan terbesar pertama itu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keputusan terbesar kedua ketika saya, Timothy, menerima Carol sebagai pasangan atau istri saya. Ya. Nah, pernikahan dapat menjadi hal yang terdekat dengan surga atau neraka yang akan pernah kita ketahui di dunia ini. Jadi kalau pernikahan kita itu ya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, ya kita bisa merasakan suasana surga dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Tapi sebaliknya, kalau kita pernikahannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka suasana neraka yang akan kita alami dalam pernikahan dan keluarga kita. Nah, kita akan lihat ada 4 esensi dari sebuah pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, pernikahan adalah karya Allah untuk kemuliaan Allah. Ya, ini ada buku yang ditulis oleh John Piper berjudul This Momentary Marriage. Di salah satu bagiannya dikatakan seperti ini. Hal utama tentang pernikahan yang kita lihat di dalam Alkitab adalah bahwa pernikahan ada untuk kemuliaan Allah. Yang paling mendasar, pernikahan adalah karya Allah. Yang terutama, pernikahan adalah pameran tentang Allah. Jadi kita yang sudah menikah, John Piper bilang bahwa kita ini seperti estalase. Kehidupan kita ini adalah memamerkan tentang karya Allah. Nah, pernikahan dirancang oleh Allah untuk memamerkan kemuliaannya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh peristiwa atau lembaga lainnya. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu malam hari ini dalam posisi sudah menikah. Karena Tuhan akan pakai pernikahan Bapak Ibu ya untuk memancarkan, memamerkan kemuliaan Allah. Slide berikutnya. Nah, ide pernikahan itu datang dari Allah. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24, ya di situ dimulai dari Kejadian 2 ayat 18 bahwa Allah berfirman, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Maka Allah menjadikan penolong yang sepadan. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat tersebut, ya Kejadian 2 ayat 18 sampai 24, kita tidak akan baca ayat ini, tapi kalau saudara baca ayat ini, maka ada beberapa poin yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, pernikahan itu bukan hasil pemikiran manusia. Jadi Allah yang memutuskan Adam harus punya pasangan, yaitu Hawa. Adam nggak punya pikiran untuk menikah sebelumnya. Tetapi Allah memberikan pasangan jodoh yang sepadan buat Adam. Jadi pernikahan itu bukan hasil pemikiran manusia, tapi idenya Allah sendiri. Nah, kalau pernikahan itu adalah idenya Allah, maka pernikahan itu adalah baik dan suci. Karena ada beberapa orang mungkin yang menganggap pernikahan itu jahat, pernikahan itu tidak baik. Ya, tetapi Alkitab mengatakan pernikahan itu baik dan suci karena itu datang dari Allah sendiri. Lalu Allah yang memutuskan bahwa Adam membutuhkan seorang istri. Dan hanya Allah yang tahu jodoh yang paling tepat yang dibutuhkan Adam. Allah yang mempertemukan Adam dan Hawa. Dan hanya ada satu Adam untuk satu Hawa. Satu Hawa untuk satu Adam. Nah, ini artinya kita kekristenan menentang poligami dan poliandri. Ya, karena kalau Allah sejak semula mengizinkan poligami, berarti Allah ciptakan satu Adam dan banyak Hawa. Atau kalau Allah mengizinkan poliandri, Allah akan ciptakan satu Hawa dan banyak Adam. Tapi Alkitab jelas mengatakan hanya ada satu Adam dan satu Hawa sejak semula. Artinya, ya pernikahan Kristen itu dia
ya monogami, ya tidak poligami. Dan Allah menetapkan hubungan yang seharusnya dalam pernikahan, yaitu persatuan yang seutuhnya menjadi satu daging. Dan Allah punya tujuan. Apa tujuan Allah dalam pernikahan? Kita lihat slide berikutnya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Paling tidak ada 3 tujuan pernikahan. Yang pertama, menyatakan gambar Allah di bumi. Karena firman-Nya berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi pernikahan itu punya tujuan menyatakan gambar Allah di muka bumi ini. Dan tujuan yang kedua, pernikahan itu melipat gandakan generasi ilahi. Karena Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, beranak cucu di sini bukan berarti kita melahirkan banyak anak, tapi kita tidak mendidik mereka sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang menjadi sampah masyarakat, tetapi Allah mau kita mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Melipat gandakan gambar Allah, melipat gandakan generasi ilahi melalui anak-anak yang kita lahirkan dan kita didik sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan pernikahan adalah menjadi keluarga yang berotoritas. Karena Allah berfirman, berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah mau melalui pernikahan kita, melalui keluarga kita, kita punya otoritas, berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk berkuasa atas gadget. Ya, kita tahu hari-hari ini banyak keluarga justru dikuasai oleh gadget, dijajah oleh gadget. Ya, ketika kumpul, mereka sibuk masing-masing dengan smartphone-nya, dengan gadget. Ya. Allah mau kita berkuasa, ya, menguasai segala sesuatu. Nah, untuk supaya pernikahan kita bisa menjadi karya Allah yang memuliakan Allah, itu dimulai dari pranikah yang kudus. Slide berikutnya. Nah, paling tidak ada 8 kualitas yang perlu kita miliki sebelum kita menikah. Ya. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu sudah memiliki anak yang remaja atau muda-mudi, Bapak Ibu bisa beritahu ini kepada mereka. Ya, karena konflik dalam pernikahan seringkali datang ketika pranikah itu nggak dipersiapkan dengan baik. 8 kualitas penting yang harus disiapkan sebelum menikah. Pertama, mengalami keselamatan yang sejati. Lalu menerima dirinya sendiri, gambar dirinya harus baik, harus pulih. Berada di bawah otoritas, dia harus menghormati orang tuanya, dia harus menghormati gembala gereja, memiliki hati nurani yang bersih, ya, jujur, punya integritas, tahu bagaimana menyerahkan haknya, tidak egois, tidak mempertahankan hak, memiliki kemerdekaan moral, tidak lagi hidupnya terikat oleh dosa, oleh pornografi, ya, tahu tujuan Allah dalam hidupnya, dan merdeka secara finansial. Artinya bagi para pria tentu harus sudah memiliki pekerjaan sebelum menikah. Ya, kalau kualitas ini ya, tidak dimiliki sebelum menikah, seringkali itu akan menjadi tantangan ketika kita sudah menikah. Nanti kami akan jelaskan di dalam kesaksian kami bahwa ada beberapa poin dari kualitas ini yang saya secara pribadi belum memilikinya ketika saya masuk dalam pernikahan. Jadi sekali lagi, esensi pernikahan yang pertama, pernikahan adalah karya Allah. Dimulai dari Allah. Inisiatornya adalah Allah. Dan Allah membuat pernikahan untuk kemuliaan namanya. Esensi pernikahan yang kedua adalah pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian atau covenant. Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan di mana mereka berjanji untuk menjadi seorang suami yang setia dan seorang istri yang setia di dalam kesatuan yang baru sebagai satu daging seumur hidup mereka. Perjanjian ini yang dimeteraikan dengan ikrar pernikahan dirancang untuk memamerkan kasih karunia Allah yang memelihara ikatan perjanjian. Jadi dalam sebuah pernikahan, saat kita menikah, itu adalah sebuah ikatan perjanjian, covenant. Firman Tuhan, next slide, dalam Maliakhi 2 ayat 14, dikatakan oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu.
Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tahukah Bapak Ibu semua, pada waktu kita mengucapkan janji nikah kita dengan pasangan kita, sesungguhnya bukan hanya Carol dan tim yang mengucapkan janji. Next slide. Namun ada satu pribadi yang ikut serta terlibat dalam perjanjian pernikahan kita, yaitu Tuhan. Jadi ada 3 pribadi yang berjanji dalam pernikahan, yaitu Tuhan, suami, dan istri. Seringkali dalam sebuah pernikahan, ada saat-saat di mana suami atau istri tidak setia. Tapi ada satu pribadi tidak bisa setia, yaitu Tuhan sendiri. Kalau saat ini pasanganmu tidak setia, ada satu pribadi yang setia, yaitu Tuhan. Dia pegang covenant-nya bersama dengan kita. Kalau pasanganmu saat ini tidak setia, ada satu pribadi yang setia, yaitu Tuhan. Tuhan yang setia. Namun Tuhan perlu satu pribadi untuk sama-sama dengan dia membela pernikahannya. Entah itu suami, entah itu istri. Perlu satu pribadi untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk bela covenant itu, saudara. Jangan pernah putus asa, ada satu pribadi yang setia. Dia Tuhan yang membela pernikahan bersama dengan kita. Pertanyaannya malam hari ini, maukah Bapak Ibu bela pernikahanmu bersama dengan Tuhan? Allah perlu satu pribadi untuk bela pernikahan itu, untuk bela covenant itu. Pada saat kita mengucapkan janji, seringkali kita bilang dalam saat suka, dalam saat duka, itu syarat. Waktu kita menjanji kita akan setia sampai maut memisahkan kita. Seringkali kita bilang, pasangan kita nggak setia, dia nggak memenuhi janji-janjinya dengan saya. Tapi malam hari ini, maukah kita fokus dengan diri kita? Nggak peduli apa yang pasangan kita lakukan. Yang kita concern, yang kita fokus adalah apa yang kita ucapkan. Apa yang kita janji di depan mata manusia dan Tuhan. Itu yang kita concern. Kita mau bilang, Tuhan aku mau janji. Fokus hanya kepada ucapan yang kita janji waktu kita ucapkan janji nikah kita bersama pasangan kita. Saudara, janji nikah ini adalah salah satu sebuah lembaga yang paling unik adalah pernikahan. Karena dalam pernikahan ini ada yang disebut namanya perjanjian ganda. Perjanjian antara Tuhan dan dua manusia, yaitu pasangan suami dan istri. Kita tahu janji-janji Tuhan kepada manusia, perjanjian Allah dan manusia seperti Tuhan terhadap Abraham, Tuhan terhadap bangsa Israel, itu janji Tuhan terhadap manusia. Ada juga perjanjian manusia dengan manusia. Contohnya seperti Daud dan Yonatan, mereka berjanji untuk setia sampai akhir. Dan dalam pernikahan ini adanya perjanjian ganda, yaitu ada Tuhan, suami dan istri. Perjanjian ada Tuhan dan manusia, dan perjanjian manusia dengan manusia. Ya, esensi pernikahan yang ketiga, kami sebut prinsip meninggalkan dan bersatu. Efesus 5 ayat 31 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Banyak pernikahan yang bermasalah karena ketika mereka menikah, tapi mereka masih belum bisa meninggalkan mungkin teman-temannya, mungkin keluarga besarnya, atau mungkin mantan terindahnya, sehingga akhirnya ketika masuk dalam pernikahan, orang ketiga ini seringkali mengganggu hubungan suami dengan istri tersebut. Oleh sebab itu saya mau kasih satu statement yang jelas, singkirkan orang ketiga sebelum dia menyingkirkan pasangan Anda. Jadi kalau Anda nggak berani menyingkirkan segala macam yang namanya orang ketiga, cepat atau lambat, orang ketiga ini yang akan menyingkirkan pasangan Anda. Nah, orang ketiga itu bisa pria idaman lain, wanita idaman lain. Dia bisa keluarga besar, dia bisa teman, sahabat kita, dia bisa karir pekerjaan kita, dia bisa hobi kita, bahkan dia juga bisa pelayanan kita. Tahukah saudara, ketika kita sudah menikah, Tuhan mau prioritas kita yang pertama itu Tuhan,
Dan yang kedua adalah pasangan kita. Baru yang ketiga adalah pekerjaan dan pelayanan. Nah, lalu kita juga harus bangun kesatuan dengan pasangan kita. Bangun kesatuan dengan prinsip menghargai perbedaan yang ada. Karena kami percaya kita semua disatukan oleh Tuhan tentu punya perbedaan. Ya, saya dan istri saya punya perbedaan yang sangat banyak sekali. Ya, kami pernah dites psikologi, hasilnya itu ya seperti bumi dan langit. Ya, kalau grafiknya saya menggunung, istri saya lembah. Kalau saya lembah, istri saya menggunung. Ya. Nah, bagaimana kita membangun kesatuan dengan perbedaan-perbedaan ini? Ya, kita perlu membangun physical intimacy ya dengan pasangan kita. Kita perlu membangun emotional intimacy. Jadi kalau sudah menikah tetap harus punya waktu berdua dengan pasangan, diskusi, ngobrol yang terbuka, bicara yang dalam, ya bukan bicara di permukaan, tapi perlu bicara yang dalam, dan perlu ada spiritual intimacy, doa bersama, ya sehingga iblis nggak mendapat celah atau kesempatan untuk memecah belah kita dengan pasangan kita. Jadi kesatuan itu harus dibangun, nggak bisa datang dengan sendirinya. Jadi kalau saudara mau bersatu dengan istri saudara, saudara harus bangun kesatuan itu. Dan Tuhan ingin menjadi satu daging. Artinya apa? Bahwa pernikahan itu merupakan sebuah kesatuan yang sempurna. Kita bisa menyatu dari segala aspek dengan pasangan kita. Emosi jiwa kita bisa menyatu lewat komunikasi yang intim. Spiritual kita bisa menyatu lewat doa bersama. Dan fisik kita bisa menyatu lewat hubungan seks dengan pasangan kita. Dan Alkitab selalu berkata bahwa kesatuan itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Jadi saya selalu percaya pasangan yang membangun kesatuan, berkat Tuhan pasti tercurah dalam kehidupan pernikahan mereka. Esensi pernikahan yang keempat adalah praktek kasih tanpa syarat. The unconditional love. Ada 4 hal yang harus dilakukan untuk kita praktek kasih tanpa syarat. Siapa pribadi yang jadi teladan kita dalam hal ini? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam Efesus 2 dikatakan bagaimana Yesus sebagai seorang raja di surga menanggalkan semuanya. Filipi 2 dikatakan bahwa Yesus meninggalkan semua yang di surga datang ke dunia. Bahkan dia melepaskan hak semuanya, bahkan dia mati di kayu salib buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan dalam praktek kasih tanpa syarat ini? Yang pertama, melepaskan pengampunan. Yesus tidak minta kita berubah dulu baru dia mati di kayu salib. Tapi Yesus mati di kayu salib saat kita masih berdosa. Pandang salib Kristus sebagai bukti kasih-Nya bagi kita orang berdosa. Saat kita mau lepaskan pengampunan yang kita bilang kita nggak bisa Tuhan. Pandang salib Kristus. Dia sanggup mengampuni kita pada saat kita masih berdosa. Ikuti teladan Yesus. Hal yang kedua, memiliki sikap hati yang benar. Selalu bersedia Tuhan ubahkan tanpa menunggu pasangan kita berubah terlebih dahulu. Seringkali kita fokus hanya kepada perubahan pasangan kita. Tapi malam hari ini maukah kita mulai fokus kepada perubahan diri kita sendiri? Lihat diri kita sendiri. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Setiap hal yang kita alami, selalu kita boleh tanya kepada Tuhan, Tuhan, hal apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saya? Hal apa yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup saya? Mari fokus kepada perubahan diri kita. Miliki sikap hati yang benar, miliki respon yang benar, respon yang tidak dipengaruhi oleh situasi di sekeliling kita. Tapi respon dari sikap hati yang mau mengasihi Tuhan, sikap hati yang mau taat hanya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, melepaskan hak. Mengizinkan Tuhan bekerja, mengubah pasangan kita. Jangan pertahankan hak kita. Hak untuk diakui, hak untuk dihargai, hak untuk dikasihi, hak untuk dihormati. Mari lepaskan semua hak kita itu. Izinkan Tuhan yang bekerja mengubah pasangan kita. Jangan kita merasa kita masih istri dia. Kita masih suami dia. Kita punya hak atas hidup dia. Tapi mari menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang berkarya buat pasangan kita. Hal yang keempat, melekat erat dengan Tuhan.
satu statement yang luar biasa yang harus kita imani pada malam hari ini. Selama kita masih berdoa, selalu masih ada harapan. Ada harapan di dalam Tuhan. Lari hanya kepada Tuhan. Saat-saat engkau rasanya nggak kuat, tempat terindah dalam hidupmu adalah dalam hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan memberi kekuatan dan kelegaan dalam hidup kita. Mengapa saudara perlu melekat erat kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kasih tanpa syarat. Tuhanlah yang menjadi sumber agape, kasih agape. Kalau saudara tidak melekat erat dengan Tuhan, tidak mungkin saudara bisa mengasihi pasangan saudara tanpa syarat. Karena saudara nggak mungkin bisa memberikan apa yang saudara nggak punya. Saudara harus mengalami dulu kepenuhan kasih tanpa syarat dari Tuhan, baru saudara bisa melepaskan kasih tanpa syarat kepada pasangan saudara. Dan di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kunci untuk kita bisa memiliki pernikahan yang kuat di dalam covenant adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang akan menyatukan dan menyempurnakan pasangan kita. Kita punya perbedaan banyak, tetapi selama masih ada kasih, perbedaan itu tidak akan menjadi soal. Bahkan perbedaan yang besar sekalipun, seandainya saudara masih memiliki kasih tanpa syarat itu, saudara akan melihatnya seperti hal yang biasa saja. Tapi kalau saudara nggak memiliki kasih tanpa syarat, perbedaan yang kecil saja, cara pencet odol yang berbeda saja, bisa berujung kepada perceraian. Nah, mari kita lihat sekarang kondisi pernikahan saat ini di dunia seperti apa. Slide berikutnya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh John Eng, Dim Sum for the Family. Di buku ini dikatakan, di Singapura, angka perceraian meningkat. Tahun 95 itu 4.298, tahun 2000 menjadi 5.160, dan tahun 2008, ketika buku ini ditulis tahun 2008, angka perceraian 7.220. 20 marriage breakdown every day. Setiap hari ada 20 pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Singapura. Dan dikatakan juga kota-kota besar lain di dunia ini sama, ya, bahkan lebih besar lagi angka perceraian. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kasus perceraian di berbagai negara yang saya kutip dari buku Dr. Andik Wijaya tahun 2012, Sexual Holiness for Couples. Ya, kalau di rata-rata kurang lebih tingkat perceraian itu 40%. Ya, dari setiap pasangan yang menikah, rata-rata di dunia itu angka perceraian itu 40% dari pernikahan berujung atau berakhir dengan sebuah perceraian. Kita lihat di Indonesia bagaimana angka perceraian. Slide berikutnya. Nah, ini angka perceraian di Indonesia. Data ini dari tahun 2010 sampai 2015 meningkat 15 sampai 20%. Gugatan cerai 70% dilakukan oleh wanita, 30% oleh laki-laki. Setiap jam terjadi 40 sidang perceraian di Indonesia. Jadi kita lagi Zoom 2 jam ini, dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 8 sampai 9, 1 jam, ada 40 sampai 80 pernikahan yang cerai di Indonesia. Ya. Jadi bayangkan kondisi pernikahan saat ini sudah sangat kritis sekali. Dan 4 alasan utama pasangan di Indonesia bercerai. Nah, dulu saya pikir selingkuh. Saya pikir wanita idaman lain, pria idaman lain, yaitu menjadi penyebab nomor 1. Tapi ternyata dari data ini, saya kaget juga. Yang menjadi nomor 1 penyebab utama itu bukan selingkuhan, tapi hubungan yang sudah tidak harmonis. Yaitu dari data survei orang yang bercerai di Indonesia itu ya menjadi alasan nomor 1 mereka bercerai. Nomor 2 alasannya adalah tidak ada tanggung jawab. Mungkin istri nggak tanggung jawab urus rumah, suami nggak tanggung jawab cari uang. Nomor 3 ada kehadiran pihak ketiga. Nah, ini selingkuhan.
Ya, jadi keselingkuhan itu nomor 3 urutannya dari alasan perceraian di Indonesia. Dan nomor 4 persoalan ekonomi, ya, masalah keuangan. Jadi kalau kita lihat, ya, hubungan yang tidak harmonis bicara tentang apa? Bicara tidak ada kasih tanpa syarat lagi dalam pernikahan mereka. Ya, jadi hal kecil saja bisa berujung pada perceraian. Nah, slide berikutnya kita lihat 10 penyebab perceraian terbesar. Ya, ini dikutip dari buku Dr. Andik Wijaya. Yang pertama, infidelity, ketidaksetiaan. Yang kedua, communication breakdown, gangguan komunikasi. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa setelah kita menikah, penting sekali kita tetap punya hubungan dengan pasangan kita. Ya, waktu berdua, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang dalam. Ya, karena kegagalan komunikasi itu bisa menjadi penyebab perceraian. Ya, nomor 2. Ya. Yang ketiga, kekerasan fisik, psikologi, dan emosi. Physical, psychological, emotional abuse. Nomor 4, financial issue. Ya, ini survei di dunia ya. Kalau tadi di Indonesia, ini survei di dunia, 10 penyebab terbesar. Nomor 5, sexual incompatibility. Ketidakcocokan seksual. Itu bisa jadi penyebab perceraian juga katanya. Nomor 6, kebosanan. Ya, jenuh dengan pasangan. Boredom. Ya, ini karena nggak ada kali kasih tanpa syarat. Lalu religious and cultural strain, ketegangan budaya, ketegangan agama. Lalu masalah pendidikan anak, child rearing. Lalu masalah kecanduan. Suami kecanduan pornografi, istri kecanduan belanja. Ya, lalu ada lagi kecanduan judi. Itu bisa jadi penyebab perceraian juga. Lalu differences in priorities and expectation. Perbedaan prioritas, perbedaan harapan, ekspektasi. Itu jadi penyebab perceraian juga. Slide berikutnya, dari sisi yang berbeda, Dr. John Eng juga memberikan ada beberapa faktor penyebab perceraian. Yang pertama, nilai-nilai yang menyimpang, distorted value. Ya, self identity-nya, identitas dirinya diukur dari pekerjaan, diukur dari uang. Oleh sebab itu dia ya gila kerja, cari uang, istri tidak diperhatikan, anak tidak diperhatikan. Ini bisa berujung pada perceraian. Ya, lalu tekanan-tekanan pekerjaan. Yang berikutnya, no tender loving care, NTLC. Ya, nggak ada lagi tuh kelembutan, nggak ada lagi tuh kasih sayang, nggak ada lagi tuh kepedulian. Ini menjadi penyebab nomor 3 perceraian menurut Dr. John. Lalu rising expectation, ekspektasi harapan yang semakin meningkat, semakin menuntut pasangannya ya untuk menjadi seperti yang kita mau. Lalu temptation all around, godaan-godaan ya yang ada di sekitar kita. Yang paling besar sekarang tentu adalah pornografi. Lalu instant culture, ya budaya pengen cepat, ya pengen cepat punya rumah, pengen cepat punya mobil, ya akhirnya nggak punya waktu buat pasangan, ya instant culture. No competence, nggak ada apa skill atau keahlian atau kompetensi. Small things count, terlalu mempersoalkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak prinsip dijadikan isu untuk kita konflik dengan pasangan kita. Lalu uncontrollable feelings, perasaan emosi yang nggak bisa dikendalikan. Ya, kalau lagi mau marah, terus kita ungkapkan saja kepada pasangan atau anak kita. Dan yang terakhir, pride mentality, ya mentalitas harga diri yang terlalu tinggi, mudah tersinggung, ya. Nah, itu bisa menjadi juga penyebab perceraian. Nah, apa kata Alkitab tentang perceraian? Slide berikutnya. Alkitab jelas berkata, Allah membenci perceraian. John Piper mengatakan seperti ini, perceraian tidak pernah diperintahkan dan tidak pernah diadakan dalam perjanjian lama, tetapi diizinkan dan diatur. Yesus mengatakan bahwa izin pengaturan ini bukan gambaran ideal Allah untuk umatnya. Ini adalah gambaran dari kekerasan hati manusia. Kenapa Musa diizinkan di dalam perjanjian lama? Ya, memberikan surat cerai kepada orang yang mau bercerai, bangsa Israel yang mau bercerai. Karena Yesus bilang, karena kekerasan hatimu, ketegaran hatimu, Musa mengizinkan orang bercerai dengan memberikan surat. Tapi sejak semula,
Allah tidak izinkan perceraian. Slide berikutnya. Maleakhi 2 ayat 15 sampai 16 berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi pernikahan kita, Allah mengharapkan dari pernikahan kita keturunan ilahi. Generasi-generasi yang akan memberkati dunia ini. Oleh sebab itu, jaga dirimu. Jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Karena kalau kita nggak setia dengan pasangan kita, nggak mungkin kita bisa melahirkan keturunan ilahi. Karena dari keluarga yang broken home, pasti akan menimbulkan luka kepada anak-anak, dan akhirnya itu akan melahirkan generasi-generasi yang rusak. Generasi-generasi yang tanpa ayah, generasi yang tanpa ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, sebab aku membenci perceraian. Ya, Alkitab jarang sekali mencatat Tuhan membenci sesuatu. Ini salah satu yang Tuhan benci, yang dicatat jelas dalam Alkitab. Yaitu, aku benci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Jadi Tuhan menyamakan perceraian dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana seandainya pernikahan kita ya sudah terlanjur bercerai seperti yang pernah kami alami? Atau bagaimana seandainya pernikahan kita sekarang ini banyak konflik, banyak sekali ribut? Nah, slide berikutnya. Dalam pengalaman kami, ya khususnya istri saya, ya bagaimana menyikapi ya suami yang tidak baik, suami yang selingkuh, suami yang tidak setia, ya. Istri saya banyak mempraktekkan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nah, jadi kunci untuk memulihkan covenant pernikahan yang telah rusak adalah miliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu? Praktekkan kasih tanpa syarat. Ya, jangan ego yang ditinggikan, tapi kasih tanpa syarat. Lalu lepaskan hak. Seperti Yesus lepaskan hak, ya dia mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, ya, tidak mempertahankan haknya. Ya, lalu mengampuni, lepaskan pengampunan. Dan terima pasanganmu apa adanya. Ya, dan layani. Ya, ini hal yang bisa membuat pernikahan yang rusak itu menjadi ada harapan untuk dipulihkan.